Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Filipi pasal 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 11 yang berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Apakah yang utama? Sahabat-sahabat Kristus, atmosfer restoran adalah restoran tertinggi di dunia karena berada di lantai 122 Burj Khalifa Dubai, gedung tertinggi dunia dengan ketinggian 800 meter. Menu yang ditawarkan adalah makanan Eropa, dan para tamu disarankan memesan sebelumnya agar pihak restoran bisa menghadirkan pengalaman khusus yang membuat orang datang kembali. Ya, bagi orang-orang kaya, baik di negara kaya, berkembang maupun miskin, makan bukan lagi masalah mengisi perut dengan makanan sehat, tetapi mencari kepuasan dengan makanan bergengsi. Harga tidak menjadi soal. Saat ini, sebagian besar penduduk dunia masih bergumul dengan makan apa hari ini. Sedangkan kelas menengah bergumul makan di mana hari ini. Namun, orang kaya yang hanya 20% tetapi menguasai 80% kekayaan dunia kerap bergumul makan siapa hari ini. Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya setiap manusia mengalami kebesaran kasih Allah di dalam Kristus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, agar mereka mengalami hidup yang baru, yakni hidup yang tidak berpusatkan kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah dan memikirkan kepentingan orang lain juga. Filipi pasal 2 ayat 4. Seperti Kristus yang rela mengesampingkan kepentingannya sendiri, bahkan mengambil rupa manusia dan menjadi hamba, agar oleh pengorbanannya dia dapat memberi hidup baru bagi setiap orang yang mau menerimanya dan hidup bagi Allah. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita periksa nafsu makan dan semua nafsu hidup kita hari ini. Apakah itu untuk memuaskan kedagingan kita,
atau untuk memuliakan Bapa di surga. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, apabila Tuhan dan sesama menjadi yang terutama, Tuhan akan menjadikan hidup kita berguna dan bermakna. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.